Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ayam goreng yang langsung sreng. Jadi nggak perlu kita ungkep terlebih dahulu. Ini rasanya enak banget. Nih kalau orang ngomong tuh rasanya nanti masih juicy gitu. Rasanya enak banget dan bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama nih kita siapkan ayam. Ini supaya nanti lebih cepat matang dan bumbunya lebih ngeresep. Ini ayamnya akan kita sayat-sayat terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan bikin bumbu untuk marinasinya. Di sini siapkan ketumbar. Kemudian di sini kita siapkan juga bawang putih, siapkan juga brambang. Kemudian ada kemiri, kemudian ini kita kasih kunyit dan juga kita beri air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita akan langsung marinasi ayamnya menggunakan bumbu halusnya. Tambahkan lagi garam, kemudian kalau Flavis mau pakai penyedap rasa misalnya micin ataupun kaldu ayam, kaldu jamur, itu juga boleh banget. Nanti rasanya akan enak banget. Beri sedikit gula pasir ya. Kemudian ini akan kita marinasi minimal setengah jam supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Setelah kita marinasi, kita siapkan wajan. Nah ini gorengnya pakai minyaknya yang rodok banyak ya, supaya nanti panasnya itu sampai benar ke dalam. Dan gorengnya nggak boleh langsung banyak-banyak banget. Nanti kalau kita kebanyakan langsung suhu panasnya langsung turun Flavis. Jadi gorengnya nggak usah banyak-banyak. Nah ini akan kita beri taburan daun salam. Jadi nanti aromanya tuh harum banget, apalagi pada saat dimasak kayak gini. Ini bener-bener wangi banget. Jadi wangi bumbu dan juga wangi dari daun salamnya. Kalau misalnya Flavis di rumah ada daun kari, itu juga boleh banget cemplungin di sini. Itu nanti akan harum banget. Nah, ini akan kita wolak-wali sampai nanti ayamnya mateng dan warnanya kecoklatan seperti ini Flavis. Nah, ini kan masih banyak bumbu remahannya tuh. Itu jangan dibuang, itu akan kita ambil, nanti akan kita maem pakai nasi. Itu enak banget rasanya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, ini mumpung masih hangat, mau langsung aja aku siapkan di meja makan. Ini cocok banget dimakan pakai nasi yang masih hangat. Terus aneka sambal, misalnya sambal terasi, sambal bajak, sambal mata, sambal mentah, ataupun sambal. Aku punya banyak banget resep sambal, nanti Flavis bisa cek aja di video-video Flavi Kasih. Itu semua rasanya enak banget dan cocok banget untuk dimakan pakai ayam ini. Kalaupun misalnya Flavis mau tambahkan kluban-klubanan, kluban kangkung, kluban janggel, ataupun kluban bayam, itu juga rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Flavis masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, brambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling api kalau mau bacemnya enak. Gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Flavis, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar, kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah ini sudah asap Flavis, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Flavis bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Flavis bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah hari ini aku juga mau contohin ke Flavis gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Flavis tinggal. Begitu kita cemplungin harus kita wolak-wali karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng.
Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang simpel banget. Tadi kita mau bikin ora-ari kubis ya. Ini kubisnya akan kita potong memanjang tipis-tipis supaya nanti hasilnya lebih cantik. Setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini aku pakai wortel. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis, kemudian kita potong lagi kecil-kecil gaya korek api. Kalau sudah potong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai yang simple aja. Di sini kita pakai bawang putih. Ini bawang putihnya kita geprek aja, kemudian cincang. Kalau sudah dicincang, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai cabai rawit merah. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah keriting atau cabai merah yang besar. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang. Ini daun bawangnya kita potongnya tipis-tipis ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Kita siapkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai telur. Namanya ora-ari itu biasanya kan pakai telur. Ini telurnya akan kita kocok lepas. Nah, setelah rata kita akan langsung memasaknya. Di sini kita akan siapkan wajan, kemudian kita beri minyak sedikit, kemudian kita masukkan telurnya, lalu kita akan orak-arik sampai nanti matang, tapi jangan sampai yang kering banget ya. Kira-kira kayak gini aja udah cukup. Ini kita sisihkan, kemudian kita beri minyak lagi wajannya, dan kita akan tumis bawang putih, cabai, dan juga daun bawang. Jadi ini saat daun bawangnya kita langsung aja cemplungin di awal. Kita tumis sampai nanti harum. Kemudian di sini kita akan masukkan kubisnya dan juga wortelnya sekalian. Kemudian tambahkan garam, kemudian saus tiram, kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga rasanya udah enak banget. Kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti dirasa cukup matang. Nah, untuk terakhir kalinya di sini kita akan cemplungin telur yang sudah tadi kita goreng ya. Jadi masukin telurnya kalau sayurnya sudah mulai matang. Kemudian kita akan orak-arik, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Terus masaknya nggak usah lama-lama lagi, cukup begini aja. Ini aromanya udah harum banget. Ini rasanya juga enak banget. Ini sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk maem pakai nasi anget. Wis rasanya ini aja udah cukup kalau untuk lauk sarapan ataupun lauk makan malam, nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal mercon tetelan sapi. Ini rasanya enak banget dan juga pedes banget. Resep ini juga bisa Flavis pakai untuk bikin stok yang agak banyak, terus masukin ke dalam freezer. Jadi sewaktu-waktu maem tinggal ngangetin pakai microwave atau digongsong sebentar pakai wajan juga nggak apa-apa. Rasanya masih tetap enak, nggak berubah sama sekali. Ini pertama-tama kita siapkan dulu air, kemudian kalau sudah mendidih kita rebus dagingnya sampai nanti empuk seperti ini. Kalau sudah empuk, ini masih ada airnya nggak usah dibuang ya, nanti kita akan pakai juga untuk masak dengan bumbunya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu sambal merconnya. Di sini ada cabai besar, cabai rawit, dan juga ada kemiri dan brambang. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu ya, sampai nanti dirasa sudah cukup matang. Baru setelah itu kita akan angkat dan kita akan haluskan supaya nanti tekstur sambalnya itu cantik. Kalau bisa Flavis pakainya ulekan ya, jadi dia nggak halus banget. Ataupun Flavis juga bisa pakai chopper. Jangan pakai blender, nanti kehalusan warna dan juga teksturnya jadi nggak cantik lagi.
Ini kalau sudah halus, kita akan sisihkan. Kita siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbu atau sambalnya yang sudah tadi kita rebus dan kita ulek. Ini biarkan kita akan masak sampai nanti dirasa sudah mateng. Masak itu pakai api kecil aja ya. Kalau sudah mateng, kita akan cemplungin tetelannya dan juga kuahnya. Kita tambahkan lagi air, kemudian tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa, dan juga kita pakai gula pasirnya, nggak usah banyak-banyak. Penyedap rasanya Flavis bisa pilih sesuai dengan selera Flavis, mau pakai kaldu jamur, kaldu sapi, ataupun pakai micin, itu juga boleh banget. Suka-sukanya Flavis aja. Ini akan kita masak sampai nanti rodok asat, tapi nggak usah asat banget, jadi teksturnya itu kayak nyemek-nyemek kayak gini Flavis. Nah ini sudah cukup mateng, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, ini mau langsung aku makan. Tapi kalau misalnya Flavis mau bikin masakan seperti ini untuk stok di freezer, itu juga boleh banget, masak dalam jumlah banyak, terus nanti masukkan ke tempat kecil-kecil atau plastik, lalu masukkan ke freezer. Kemudian kalau misalnya mau maem, tinggal ambil misalnya 1 atau 2, terus taruh di luar dulu sebentar, habis itu masukkan ke microwave ataupun digongsong sebentar pakai wajan. Rasanya nggak berubah kok, masih sama-sama enak seperti waktu pertama kali kita masak seperti ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang seger banget. Hari ini kita akan bikin sayur bening janggel. Atau di tempat Flavikasi kalau nggak ngomongnya janggel itu elong. Kalau di bahasa Indonesianya itu daun ubi rambat. Ini rasanya enak banget. Kalau misalnya Flavis belum pernah coba, nanti kapan-kapan dicoba. Ini sudah kita buang ujungnya, kemudian setelah ini kita akan cuci yang bersih. Kadang-kadang suka ada uletnya ya, jadi harus teliti supaya benar-benar bersih. Kemudian untuk bahan lainnya di sini aku pakai wortel supaya nanti anak-anak juga suka. Ini wortelnya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai jagung manis. Ini sudah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku pakai berambang. Ini berambangnya kita potong tipis-tipis. Kemudian kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Jadi bumbunya itu memang benar-benar sederhana banget, tapi nanti rasanya itu benar-benar seger banget. Nah, yang bikin seger itu adalah kencur. Nih kencurnya nggak boleh ketinggalan. Ada beberapa orang di Jawa itu yang pakai kunci, itu juga boleh. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Mau kunci boleh, mau kencur boleh. Jangan lupa daun salamnya ya. Pertama-tama di sini kita siapkan air. Kalau udah mendidih, masukkan jagung dan juga bumbu-bumbu. Ini biarkan sampai nanti matang. Kemudian tambahkan lagi gula, garam. Di sini nggak usah pakai penyedap rasa ya, karena kita mau benar-benar rasa yang Jawa banget. Nah di sini Flavis bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita cemplungin wortelnya. Kalau misalnya wortelnya sudah setengah matang, baru kita akan masukkan daun janggelnya. Kemudian, nah ini kan cepet banget mateng, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama lagi. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan nanti sampai mendidih. Nah, ketika nanti sudah mau diangkat, di sini kita mau kasih sesuatu yang bikin nanti aromanya dan rasanya jadi gurih lagi, yaitu kita akan pakai berambang goreng atau bawang goreng. Kemudian, kalau berambang gorengnya sudah masuk, udah tinggal diaduk-aduk sebentar. Setelah ini kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita maem siang ya, apalagi cuaca tuh lagi panas. Terus kita maemnya pakai nasi yang anget, terus ada tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, terus ada sambal terasi, ada ikan asin. Wah, enak banget ya rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep untuk stok di kulkas. Jadi nanti sewaktu-waktu Flavis mau maem, tinggal goreng sreng aja. Hari ini kita mau bikin daging sapi goreng ya. Di sini aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah. Aku mau kasih tips ke Flavis di rumah gimana sih motong daging supaya nanti pada saat dimasak tuh lebih cepat empuk. Jadi kita kalau misalnya motong daging nggak boleh mengikuti serat Flavis. Jadi harus kita lawan seratnya kayak gini. Nah ini aku mau potong tipis-tipis.
Dan di sini aku juga pakai dagingnya jenis daging yang khas dalam, itu nanti juga akan bikin lebih cepat empuk pada saat dimasak. Beda kalau misalnya daging khas luar itu kan lebih keras ya. Nah, aku selalu pilih bagian yang khas dalam. Nah, nanti resep ini sebenarnya hampir mirip dengan serundeng Flavis, tapi berbeda. Rasanya juga sedikit berbeda, terus proses pemasaknya juga berbeda. Di sini aku mau tambahkan juga kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini ada merica dan juga ada ketumbar. Kemudian kunir, bawang putih, bawang merah, dan juga kita pakai air atau minyak untuk menghaluskannya. Kemudian setelah ini kita sisihkan, kita akan totok daging yang sudah tadi kita potong-potong ke dalam wajan, kemudian masukkan kelapa, tambahkan lagi laos, kemudian serai, kemudian daun salam, jahe, dan kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Di sini gulanya pakai gula yang putih ya, jangan yang gula merah. Kemudian kita akan aduk semua bahan menjadi satu sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Baru kemudian kita akan tambahkan lagi air. Nah, kita akan masak. Pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih seperti ini, kita aduk-aduk dan kita akan kecilkan apinya. Nah, ini memang masaknya karena aku nggak pakai presto jadi agak lama. Nah, ini dia hasilnya tadi setelah aku masak kurang lebih 1 jam menggunakan api kecil ya. Hasilnya seperti ini. Ini udah empuk banget, bumbunya juga sudah meresap banget. Nah, sekarang kita akan matikan api, kemudian kita akan sisihkan. Ini bisa Flavis langsung goreng ataupun Flavis bisa masukkan ke dalam wadah seperti ini. Flavis bisa masukkan ke dalam kulkas. Kalau misalnya nanti Flavis mau makan sewaktu-waktu untuk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam, gampang banget, tinggal goreng sreng aja. Nah, hari ini aku mau kasih contoh ke Flavis di rumah gimana sih cara menggorengnya, karena ini kan dagingnya semuanya sudah matang, sudah empuk, sudah enak. Jadi gorengnya itu cuma pakai minyak panas, terus kemudian kita sreng, nggak usah terlalu lama-lama banget karena ini juga sudah matang. Kita wolak-walik aja sampai nanti warnanya kecoklatan seperti ini. Ini kita akan angkat. Jangan lupa juga itu ampas kelapanya, itu juga akan kita angkat. Itu nanti dimaem tuh pakai nasi putih anget, itu enak banget. Apalagi nanti kalau misalnya kita tinggal bikin sayur asem ataupun sayur bening bayem, wah itu juga enak banget rasanya. Kalau misalnya Flavis mau bisa tambahkan juga sambal. Wah, enak banget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget, seger banget. Hari ini kita mau bikin tongseng. Tapi tongsengnya kita akan pakai kikil sapi. Kadang-kadang kan kalau kita masak tongseng itu identik dengan kambing ataupun kita pakai ayam. Tapi hari ini kita mau pakai daging kikilnya aja gitu, atau kulit sapinya aja. Tapi ini rasanya nanti nggak kalah enaknya sama daging kambing. Ini kikilnya sudah dicuci bersih, kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu ya. Sajane ini kikilnya kan sebelum dijual juga sudah direbus dulu sama mereka sampai empuk. Cuman ini mau aku rebus lagi supaya lebih bersih lagi. Ini jangan lupa nanti kita kasih sedikit garam. Kemudian kita akan rebus lagi sampai mendidih. Ini kurang lebih 10 menit aja setelah air mendidih. Kemudian kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan tambahannya. Di sini aku pakai kubis. Kalau tongseng itu mesti ada kubisnya, karena aku tuh suka banget sama kubis. Mau dimasak apa aja tuh kubis aku suka banget. Bahkan dimakan mentah-mentah pun suka. Makanya dimasakkan tongseng itu kubisnya aku kasihnya sing rodo akeh. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tomatnya, ada yang hijau, ada yang merah, supaya nanti rasanya tuh lebih seger. Senajan pakai santan nanti, tapi tetap rasanya tuh seger gitu. Kemudian ini tomatnya kita potong-potong. Setelah ini tambahkan lagi cabai rawit hijau yang masih wungkulan. Nah, ini untuk bumbu halusnya aku pakai, sini ada merica, ketumbar, dan juga ada jinten. Kemudian di sini aku pakai kemiri, kemudian bawang merah, bawang putih, dan juga ada kunir. Nah, semua bumbu ini akan kita haluskan. Nanti kasih sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya.
Kalau sudah halus, di sini kita langsung siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan nanti sampai harum. Kemudian tambahkan lagi laos, kemudian ada daun salam dan juga daun serai dan juga ada sedikit kayu manis. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti harum banget. Baru kita akan cemplungin kikil yang sudah tadi kita rebus. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Baru kita akan masukkan santannya. Nah, kita pakai santannya encer aja ya, supaya nanti rasanya itu enggak enak gitu. Karena kikil itu rasanya kan sudah berat, jadi kita santannya itu yang encer aja. Kita akan aduk-aduk, jangan sampai santannya pecah. Kemudian tambahkan lagi kecap manis, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa, garam, kalau pakai penyedap juga boleh, mau pakai penyedap rasa kaldu sapi, kaldu ayam, ataupun kaldu jamur, micin, itu boleh banget, disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kemudian kita akan masak sampai nanti matang dan tanak, baru untuk terakhir kali masukkan sayur-sayuran tadi, ada kubis, ada tomat, dan juga ada cabai rawit bungkulan. Nah, kalau semua sayur-sayuran ini sudah matang, masaknya udah nggak usah lama-lama, karena biar nanti kubisnya itu masih krius-krius dan tomatnya masih seger banget, dan warnanya juga masih cantik banget. Nah, kira-kira hasilnya kayak gini Flavis. Ini aromanya harum banget, rasanya seger banget, biarpun pakai santan tapi rasanya tuh seger, nggak enak gitu loh. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maem pakai nasi anget yang masih kemebul, terus tempe goreng sreng. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan. Hari ini ikannya nggak kita goreng, nggak kita santen, nggak kita sambel. Hari ini ikannya mau kita bikin yang seger-seger. Ini aku pakainya ikan kembung ya. Flavis juga bisa pakai ikan tenggiri ataupun ikan kakap, itu juga rasanya enak banget. Ini ikannya akan kita marinasi dulu dengan jeruk nipis. Setelah dimarinasi nanti dibilas lagi, jadi biar bener-bener seger banget, nggak bau amis. Kemudian di sini aku akan mau tambahkan lagi bahan lainnya, yaitu nanas. Ini nanti rasanya enak banget dan juga seger. Ini nanasnya aku pakainya separuh aja biar nggak terlalu banyak. Dan ini nanasnya akan aku potong-potong lagi menjadi potongan-potongan lebih tipis. Nah, setelah selesai kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu, kemudian kita bikin bumbunya. Bumbunya di sini ada kemiri, kemudian ada cabai merah keriting, ada kunir, jahe, dan juga ada bawang merah. Sini kita pakai terasi sedikit ya. Nah, ini bumbunya akan kita haluskan supaya lebih gampang menghaluskannya. Di sini mau aku potek-potek dulu bahan-bahannya. Berambangnya juga mau aku iris-iris. Nah, untuk bikin bumbu ini Flavis, ini menurut aku lebih enak dan wajib pakai ulekan atau pakai tumbuk. Jadi bumbunya itu jangan di blender, karena kalau di blender untuk masakan ini rasanya tuh nggak akan enak lagi. Nah, ini bumbunya sudah halus. Sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih. Kemudian kita langsung cemplungin bumbunya ke dalam airnya, jadi bumbunya nggak perlu digongsong. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selernya Flavis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada serai, kemudian ada daun salam, dan juga kita pakai lengkuas. Ini kita aduk. Bagi Flavis yang nanya, Mbak Flavi ini nanti bau langu nggak kalau nggak ditumis gitu? Ini nggak bau langu sama sekali. Yang ada nanti rasanya tuh gurih dan seger. Nah, kalau airnya sudah mendidih, baru kita akan cemplungin ikannya. Kemudian setelah ini kita akan langsung masukkan nanasnya. Jadi masak ikannya itu memang nggak perlu lama-lama banget Flavis. Jadi makanya pastikan airnya sudah mateng dulu, udah enak dulu, baru cemplungin ikan dan juga nanasnya. Nah, ini seperti ini aja Flavis. Ini ikannya sudah mateng, nanasnya juga masih krius-krius, rasanya seger banget. Ini cocok banget untuk kita maem pas musim penghujan kayak gini. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Ini rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Ini juga enak banget. Hari ini kita akan bikin mie goreng. Aku pakai mie gorengnya ini jenis mie kuning yang basah ya. Ini rasanya akan lebih enak loh. Kemudian di sini aku siapkan juga bahan lainnya toge dan juga ada udang. Kalau misalnya Flavis nggak ada udang, bisa juga pakai ayam ya. Itu juga nanti rasanya akan sama-sama enak. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Hari ini aku pakai bumbunya yang bener-bener praktis banget, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, dan nggak perlu banyak bumbu. Kita cukup pakai brambang dan juga kita pakai bawang putih. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh nanti tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan goreng telur ya. Ini telurnya kita ceplok aja. Kemudian ini langsung kita orak-arik dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang. Baru di sini kita akan tambahkan lagi atau kita cemplungin langsung udangnya. Kalau misalnya nggak ada udang bisa juga pakai ayam. Kalau misalnya nggak ada ayam juga bisa ganti pakai bakso ikan ataupun pakai fish cake, itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Terlebih dahulu kita akan tumis bawang merah atau brambangnya dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita tambahkan lagi air, kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita pakai saus tiram dan juga ada kecap asin. Kemudian jangan lupa gula pasir, garam dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, bisa pakai ini ya, kaldu ayam, kaldu bubuk sapi ataupun kaldu jamur, itu juga rasanya enak banget. Kemudian kita cemplungin mie-nya, kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan langsung masukkan bahan lainnya. Tadi ada telur yang sudah digoreng dan udang, kemudian togenya, daun bawangnya, cabenya, semuanya kita masukin. Kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh, ini supaya nanti rasa sayurannya itu masih krius-krius. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan, apalagi kalau pagi-pagi tuh maunya semua serba praktis ya. Ini cocok banget untuk resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Wah enak banget deh, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan yang simple banget. Jadi resep ini aku terinspirasi gara-gara kemarin itu anak-anak pagi-pagi mau sekolah, terus habis itu bingung masak apa. Akhirnya aku bikin masakan seadanya yang ada di kulkas. Dan hari ini aku mau bagiin resepnya untuk Flavis di rumah. Kita akan bikin bakso kecap ya. Ini rasanya enak banget. Terus bikinnya juga bener-bener simple banget. Ini baksonya kita potong tipis-tipis ya. Kemudian setelah dipotong-potong kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita langsung aja siapkan bumbunya. Untuk bumbunya itu juga bener-bener praktis banget. Di sini kita siapkan cabai merah besar. Nanti kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, Flavis bisa tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, jadi cabai merahnya dibuang bijinya dan nggak usah pakai cabai rawit. Ini supaya nanti tampilannya itu lebih cantik, nggak pucat gitu. Ini akan kita potong-potong. Selain ada cabai, di sini kita siapkan juga bumbu lainnya. Aku pakai brambang atau bawang merah. Ini juga cuman kita iris tipis-tipis aja. Jadi hari ini nggak ada ngulek-ngulek, nggak ada blender-blender, semuanya serba praktis. Selain ada brambang, di sini juga aku siapkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian selain ada brambang dan juga bawang, di sini untuk aroma lainnya aku tambahkan lagi daun bawang. Ini biar nanti masakannya lebih harum dan juga warna masakannya jadi lebih cantik, warna-warni. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita langsung siapkan wajan. Kemudian wajannya di sini kita kasih sedikit minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan terlebih dahulu tumis brambang dan juga bawangnya sampai nanti setengah layu. Baru nanti kita akan masukkan bahan lainnya yaitu cabai. Di sini kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh di skip ya.
Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, kita tumis sampai harum. Setelah ini langsung kita akan cemplungin bakso yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian di sini kita tambahkan lagi kecap. Nah, di sini karena aku cinta banget sama Kebumen dan juga aku suka banget sama kecapnya orang Kebumen, yaitu kecap kencana. Ini rasanya enak banget, gurih, terus ringan, nggak pekat gitu. Ini cocok banget untuk masakan Indonesia seperti masakannya Fluffy Kasih. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, kemudian kalau pakai penyedap juga boleh. Kemudian tambahkan lagi air, kita akan masak sampai nanti airnya rodok susut kayak gini. Jadi nanti teksturnya itu rodok nyemek. Kemudian untuk terakhir kali kita akan masukkan daun bawangnya. Nah, kalau daun bawangnya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh tumisan bakso kecap kita hari ini. Nah, ini cocok banget, nanti kita akan maem dengan nasi anget. Ini nanti cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Pokoknya kalau misalnya Fluffy lagi cari resep yang praktis banget, nah resep satu ini cocok banget untuk Fluffy praktekkan di rumah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal cumi yang enak banget. Resep ini cocok banget. Kita maem pakai nasi mogana. Kemarin Fluffy Kasih sempat bikin resep nasi mogana. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box ya. Ini aku siapkan cumi. Cumi itu yang masih bener-bener seger banget. Pokoknya usahakan kalau masak cumi itu yang harus bener-bener seger banget supaya rasanya masih enak. Terus nggak ada bau-bau amisnya. Nah, ini cuminya sudah aku bersihkan, tintanya juga sudah aku buang, kemudian ini potong-potong. Ini bagian kepalanya juga mau aku masak, jadi nggak aku buang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sambalnya. Di sini ada cabai rawit merah, bawang merah dan juga bawang putih. Ini akan kita haluskan bawang merah dan juga cabainya, sementara bawang putihnya biarkan saja dulu karena nanti kita akan masak utuh-utuhan. Nah, ini aku mau haluskan pakai chopper. Atau misalnya Fluffy mau bisa pakai ulekan, tapi jangan pakai blender ya, karena kita mau teksturnya itu masih kasar. Kira-kira seperti ini Fluffy. Ini sudah cukup halus. Kemudian kita akan goreng cuminya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya aku masak cumi itu biasanya aku goreng dulu atau direbus dulu. Ini supaya cuminya itu nanti pada saat kita maem itu nggak ada kayak rasa cumi basah itu loh. Kadang-kadang ada beberapa resep yang bikin cumi basahnya itu langsung dicemplungin ke bumbu. Nah, itu menurut aku rasanya nanti nggak enak banget. Pokoknya gagal menurut aku kalau dengan cara seperti itu. Kemudian kalau cuminya sudah digoreng, kita akan goreng bawang putihnya. Jadi memang sengaja bawang putihnya ini nggak usah dikupas, nggak usah diapa-apain, langsung cemplungin aja. Kemudian kalau sudah warna kecoklatan kita angkat. Ini hanya untuk aroma aja. Kemudian sekarang kita akan tumis. Tadi ada cabai dan juga brambangnya sudah tadi kita haluskan. Ini numisnya pakai apinya yang kecil ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi garam, penyedap rasa, gula pasir sedikit aja untuk biar seimbang rasanya. Kemudian setelah ini kita tambahkan lagi air, kemudian kita akan masak lagi sampai nanti si sambalnya berminyak lagi. Baru setelah ini kita akan masukkan cumi yang sudah tadi kita goreng. Jadi nggak harus digoreng ya, berarti juga bisa ngerebus. Kalau bisa direbus, begitu air mendidih, cemplungin berapa detik langsung angkat, dah gitu aja. Kemudian ini cuminya kalau sudah kita wolak-wali kayak gini, nggak usah lama-lama. Ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, pedes banget. Ini cocok banget kita pakai nasi putih ataupun nasi mogana yang tadi aku bilang. Nanti resepnya bisa Fluffy lihat di deskripsi box. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.